Bab 2431. Pada saat busur Raja Dewa muncul, Leonard merasakan aura berbahaya. Sekarang panah ditembakkan, tetapi Leonard tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat anak panah emas mendekatinya. Disertai dengan ledakan, anak panah memancarkan aura yang menakutkan. Seperti embusan guntur yang mengepul, Leonard jatuh ke dalam momen yang bergejolak. Tubuh Leonard mengalami benturan keras, dan dia terbang terbalik dalam sekejap. Boom! Tubuh Leonard membentur tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi jurang yang dalam. Dave mendarat perlahan dan menatap Leonard dengan tenang. Sebenarnya, dia sepenuhnya mampu menembak mati Leonard dengan satu anak panah. Alasan mengapa Dave tidak membunuhnya adalah karena dia ingin Leonard menjadi sumber kultivasinya. Dia ingin menyerap kekuatan Leonard untuk meningkatkan wilayahnya. Leonard bangkit perlahan dengan wajah pucat, dan menatap Dave dengan tak percaya. Bahkan Cakra G dan Waldemar Jiang memandang Dave dengan kaget, orang harus tahu bahwa kekuatan mereka bukan tandingan Leonard, jika tidak, Leonard tidak akan mengusirnya dari alam rahasia gerbang api. Tapi sekarang, Dave mengalahkan Leonard dengan mudah, kekuatannya jelas lebih kuat dari keduanya. Terutama busur Raja Dewa di tangan Dave, saat Dave mengeluarkan busur Raja Dewa, aura yang sangat mengejutkan membuat Cakra G dan Waldemar Jiang gemetar. Untungnya, mereka dan Dave berada di kelompok yang sama. Jika mereka adalah musuh, mereka tahu bahwa dengan mengandalkan busur Raja Dewa di tangan Dave, cukup bagi mereka untuk bertemu dengan Raja Hades. Tuan Chen, apa nama busur ajaib milikmu ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Waldemar Jiang bertanya pada Dave dengan sangat ingin tahu. Ini adalah busur Raja Dewa, itu bisa dianggap sebagai sejenis senjata magis. Aku hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan busur Raja Dewa ini sekarang. Jika aku bisa mengerahkan kekuatan sepenuhnya dari busur Raja Dewa, aku takut bahkan matahari pun bisa ditembak jatuh. Kata Dave perlahan. Kali ini, Cakra G dan Waldemar Jiang bahkan lebih terkejut. Dave hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan busur Raja Dewa, tapi bisa membuat Leonard langsung tidak berdaya. Setelah mendengar kata-kata Dave, ekspresi Leonard juga berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Dave itu benar, tetapi dia telah merasakan kekuatan busur Raja Dewa. Dave, aku bisa menyerahkan alam rahasia gerbang api, selama kamu bersedia membiarkan aku dan anakku hidup. Leonard tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, dia tidak akan bisa melawannya. Sekarang Dave sendirian, dia tidak tahan lagi. Jika Cakra G dan Waldemar Jiang pergi bersama, dia mungkin tidak dapat menangani satu gerakan pun. Terlebih lagi, sekarang murid-murid paviliun emasnya hampir dibantai oleh monster-monster itu, bahkan jika Leonard tetap berada di alam rahasia gerbang api, itu tidak akan berguna. Setelah energi spiritual pulih, alam rahasia ini akan menjadi sejarah dan lenyap. Itu sebabnya Leonard menyerahkan alam rahasia gerbang api kepada Dave. Bahkan jika Dave mendapatkan alam rahasia gerbang api, itu tidak akan bertahan lama sama sekali. Aku tidak tertarik sedikit pun pada dunia rahasia ini. Yang aku inginkan adalah kekuatanmu. Ketika Leonard mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata, kamu jangan bermimpi, kamu dan aku sama-sama biksu, kita seharusnya mengerti bahwa jika kita kehilangan kekuatan, lebih baik mati. Melihat sikap Leonard, Dave sama sekali tidak setuju, tidak mengherankan, karena dia tahu bahwa Leonard tidak akan setuju. Aku setuju, aku setuju. Dave, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia mendedikasikan kekuatanku. Lukas ambruk di tanah dan berkata dengan keras kepada Dave. Sekarang Lukas sudah seperti ikan di talenan, biarkan Dave membantai dia, bahkan jika dia tidak setuju, itu tidak bisa menghentikan Dave sama sekali, dan akhirnya dia akan mengambil nyawanya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lukas memutuskan untuk menyetujui Dave, mendedikasikan kekuatannya sendiri, dan membiarkan Dave membiarkannya hidup. Bab 2432. Bajingan, anak durhaka, kamu terlalu memalukan bagi paviliun emasku, paling buruk, kamu akan mati, mengapa kamu begitu pengecut? Leonard melihat bahwa putranya benar-benar setuju dengan Dave, dia juga memohon pada Dave seperti anjing berlari, yang membuatnya merasa malu. Ayah, seorang pria harus waspada dengan urusan saat ini. Jika nyawa kita hilang, apa gunanya kekuatan kita? Lukas berkata kepada Leonard dengan acuh tak acuh. Diam, jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Leonard sangat marah hingga wajahnya memerah, dia akan mati karena marah. Apakah kamu benar-benar ingin mendedikasikan kekuatanmu? Dave memandang Lukas dengan mencibir dan bertanya.
Iya, iya, saya bersedia, selama Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia melakukan apa saja. Lukas mengangguk berulang kali. Oke, kemarilah, saat aku menyerap kekuatanmu, aku akan melepaskanmu. Kata Dev. Tanpa ragu, Lukas merangkak menuju Dev. Bajingan, aku akan membunuhmu. Leonard hendak meledak, melihat putranya merangkak ke arah Dev seperti anjing, dia memutuskan untuk membersihkan rumah. Tapi saat Leonard bergerak, Cakra G dan Waldemar Jiang juga ikut bergerak. Keduanya langsung menghentikan Leonard, sekarang Leonard terluka, dia bukan lagi lawan Cakra G dan Waldemar Jiang. Lukas dengan cepat merangkak ke Dev mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menekan kepala Lukas. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang sangat besar mulai menyerap kekuatan di tubuh Lukas. Tubuh Lukas gemetar, dan wajahnya sangat mengerikan, meskipun dia menahan rasa sakit yang luar biasa, dia hanya bisa menahannya untuk bertahan hidup. Segera, kekuatan di tubuh Lukas diserap oleh Dev. Saat ini, Lukas tampaknya berusia lebih dari 10 tahun, dan dia tidak lagi memiliki aura seorang biksu. Bisakah aku pergi? Lukas berdiri dengan susah payah dan bertanya pada Dev. Kamu bisa pergi, Dev melambaikan tangannya. Lukas sangat gembira, dan bergegas pergi. Leonard memandangi punggung putranya, dan berpikir keras. Dia tidak mengerti sekarang, apa tujuan dari kultivasi tanpa akhir dan perluasan keinginannya yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, putranya tidak setuju dengannya, yang merupakan pukulan besar bagi Leonard. Tepat setelah Lukas berjalan agak jauh, tiba-tiba monster serigala liar yang ganas berlari menuju Lukas. Melihat ini, Lukas berteriak ketakutan, mati-matian berusaha melarikan diri. Tapi sekarang Lukas hanyalah orang biasa, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari serigala liar. Dia langsung ditangkap oleh serigala liar, menggigit lengannya dengan ganas, dan menggigit lengannya. Di tengah ratapan menyakitkan Lukas, serigala liar mencabik-cabik Lukas satu persatu, dan akhirnya menelannya ke dalam perutnya. Leonard menjadi gila melihat putranya ditelan oleh serigala liar. Dev, aku akan melawanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Leonard tahu bahwa Dev tidak berniat melepaskan Lukas. Serigala liar tadi pasti dikirim oleh Dev. Leonard meraung, tubuhnya mulai membengkak, kekuatan spiritual di tubuhnya berkembang pesat, dan nafas yang menakutkan mulai menyebar di udara. Melihat ini, Dev tahu bahwa Leonard bertekad untuk mati, dan dia ingin mati bersama, jadi dia buru-buru menarik busur Raja Dewa. Di antara langit dan bumi, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di antara busur Raja Dewa, dan anak panah putih muncul. Begitu Dev melepaskannya, anak panah melesat ke arah Leonard. Anak panah putih meledak di udara, membentuk jaring aura putih, menutupi Leonard secara langsung. Jaring aura terus menyusut, dan tubuh bengkak Leonard dikontrol dengan ketat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Leonard tidak bisa membebaskan diri. Dev berjalan menuju Leonard dengan Bab 2433. Tubuh Leonard menyusut dengan hebat, menatap Dev dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di depan Dev, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk mati. Dev berjalan ke arah Leonard, melihat Leonard yang ditahan saat ini dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Dev memasang ekspresi puas di wajahnya. Dev, jangan berpuas diri. Aku bukan satu-satunya utusan berjubah ungu, dan energi spiritual akan segera dihidupkan kembali. Saat itu, kalian semua akan mati. Petik 2. Leonard mengertakkan gigi dan meraung pada Dev. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi kamu akan segera mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan Leonard dengan telapak tangannya. Kekuatan tubuh Leonard dengan cepat diserap oleh Dev, dan segera dia berubah menjadi mumi. Setelah menyerap kekuatan Lukas dan Leonard, Dev merasakan aura di tubuhnya terus melonjak. Ini adalah tanda terobosan. Dev melirik mayat monster-monster di seluruh lantai, dan berkata kepada Cakra G dan Waldemar, klan G tua, Tuan Jiang, Anda memimpin orang untuk mengambil semua pil monster dari monster-monster yang mati. Dengan ini pil binatang, mungkin aku bisa menerobos. Tuan, jika perlu, aku bisa membiarkan monster ini memuntahkan pil binatang untukmu. Melihat ini, Helena berkata kepada Dev. Selama Helena mengucapkan sepatah kata pun, monster-monster ini akan mengorbankan diri mereka sendiri dan memuntahkan pil binatang. Dev melambaikan tangannya, jangan lakukan itu, saya akan menggunakannya untuk berurusan dengan alam rahasia lainnya. Monster yang masih hidup ini masih sangat berguna bagi Dev.
Setelah pertarungan barusan, banyak monster yang mati, Dev merasa monster mati ini sudah cukup. Segera, pil binatang itu dikeluarkan dan dikirim ke Dev. Pil binatang seperti bukit itu memancarkan cahaya warna-warni. Dev tidak tahu berapa hari yang dibutuhkannya untuk menerobos kali ini, jadi dia berkata, Anda di sini untuk melindungi Dharma, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Jangan khawatir, Tuan Chen, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu. Kami akan menjagamu, kata Cakra G. Tuan, aku akan tetap di sisimu, tidak ada yang bisa mengganggumu. Helena juga berkata. Baru pada saat itulah Dev duduk bersila dengan tenang, dan seni konsentrasi hati diaktifkan, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam pil binatang dengan cepat memasuki tubuh Dev. Cakra G dan yang lainnya menunggu di pinggir, 7 hari berlalu, dan pil binatang yang seperti bukit di depan Dev tidak banyak tersisa. Tapi masih belum ada tanda-tanda terobosan di tubuh Dev. Terlalu menakutkan, ada begitu banyak pil binatang, namun Tuan Chen belum bisa menembus. Kata Waldemar dengan kaget. Mari kita tunggu dan lihat, Tuan Chen membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan setelah menerobos berada di luar jangkauan kita. Kata Cakra G. Waktu berlalu dengan lambat, dan itu adalah hari ke-10 dalam sekejap mata, dan semua pil binatang di tanah telah dikonsumsi. Melihat pemandangan ini, Helena memutuskan untuk memanggil beberapa monster untuk memuntahkan pil binatang buas untuk memberi Dev sumber daya terobosan. Kalau tidak, Dev telah mencapai saat kritis, dan dia tidak bisa melepaskan semua usahanya sebelumnya. Tapi saat Helena ingin memanggil beberapa monster, tubuh Dev tiba-tiba meledak dengan nafas yang mengerikan. Nafas ini langsung menuju ke langit, dan segera dari atas puncak awan, seberkas cahaya jatuh dari langit, langsung menutupi Dev. Cahaya keemasan berkelap-kelip di berkas cahaya, baik ruang lingkup maupun aura yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan guntur. Melihat ini, mata Cakra G dan Waldemar membelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Apa ini? Apakah kamu tidak perlu guntur untuk menembus alam besar? Waldemar bertanya dengan tidak percaya. Mungkin inilah perbedaan antara Tuan Chen dan kita. Saya pikir kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya ini lebih kuat daripada guntur, tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat menahannya. Kata Cakra G dengan sedikit khawatir. Bab 2434. Helena juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini, dan merasakan kekuatan menakutkan dalam berkas cahaya. Helena takut Dev tidak akan mampu menahannya, jadi dia ingin membantu Dev. Tapi tepat ketika Helena bergerak untuk membantu Dev mengimbangi sebagian dari kekuatan itu, tubuh Helena langsung terpental oleh kekuatan dalam berkas cahaya, membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Sinar cahaya menyinari tubuh Dev, dan tubuh Dev berubah dengan cepat, rasa sakit yang parah membuat dahi Dev berkeringat dingin. Dev mengertakkan gigi dan tetap tidak bergerak, karena Dev tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis, selama dia bertahan, itu akan dianggap sebagai terobosan total. Pada saat itu, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Awan putih perlahan muncul di langit, dan di bawah cahaya, itu berubah menjadi awan keberuntungan yang berwarna-warni. Duduk di bawah awan keberuntungan, Dev tampak seperti peri. Saya tidak tahu berapa lama, rasa sakit di tubuh Dev menghilang, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti berjemur di bawah sinar matahari di sumber air panas. Lihat, berkas cahaya telah berubah. Teriak Waldemar. Pada saat ini, kekuatan di dalam berkas cahaya menjadi lebih lembut, dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Pada saat ini, Dev merasakan kekuatan apung yang sangat besar, dan perlahan mengangkat dirinya. Tubuh Dev mulai menggantung di udara, terbang menuju awan keberuntungan yang berwarna-warni. Secara bertahap, Dev bermandikan cahaya keemasan, dan tubuhnya menjadi semakin tinggi, seperti dewa. Tubuh Dev dengan cepat melewati awan keberuntungan, dan ketika dia menginjak awan keberuntungan, Dev merasa ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Hanya saja kali ini setelah Dev menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga itu bergetar hebat. Pikiran Dev mengikuti komunikasi pedang pembunuh naga dan roh pedang, dan sedikit hambatan mulai muncul. Apa yang terjadi di sini? Dev sedikit mengernyit. Ketika Dev meningkatkan suntikan kekuatan lagi, pedang pembunuh naga semakin bergetar, seolah-olah berjuang kesakitan. Dev tidak punya pilihan selain menyingkirkan pedang pembunuh naga.
Dia tidak mengerti bagaimana kompatibilitas antara pedang pembunuh naga dan dirinya sendiri akan berkurang setelah wilayahnya ditingkatkan. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, Dev mengarahkan pandangannya pada lonceng pola naga. Sebelumnya, ranah Dev terlalu rendah, jadi dia dengan paksa mengaktifkan lonceng pola naga dan hampir membunuh dirinya sendiri. Sekarang wilayahnya telah meningkat, Dev ingin melihat apakah dia dapat mengontrol lonceng pola naga ini sekarang. Dia mengeluarkan lonceng pola naga dari cincin penyimpanan, melihat lonceng pola naga di tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Lonceng pola naga langsung menjadi lebih besar dan berputar di udara. Dev memegang palu di satu tangan, melompat dengan marah, dan membanting lonceng pola naga. Duong! Gelombang suara menyebar dari lonceng pola naga ke sekitarnya. Seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan berubah bentuk di bawah gelombang suara, alam rahasia gerbang api bergetar hebat, dan ruang dan waktu seluruh alam rahasia tampaknya berubah dengan cepat. Gurun tandus di alam rahasia gerbang api berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Oasis dan hutan mulai tampak seperti gambar. Ini membingungkan Cakra G dan Waldemar di bawah. Mereka telah tinggal di alam rahasia gerbang api selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah melihat lingkungan di alam rahasia gerbang api berubah. Anda harus tahu bahwa 8 alam rahasia diciptakan menurut 5 elemen dan 8 trigram, dan setiap alam rahasia memiliki karakteristik dan lingkungan geografisnya sendiri. Sekarang lingkungan geografis ini sebenarnya telah diubah. Tepat ketika Cakra G dan Waldemar tercengang, Dev menjatuhkan palu lagi, mengenai lonceng pola naga dengan keras. Meskipun kali ini, Dev hanya merasa tangannya mati rasa karena syok, tetapi suara lonceng pola naga lebih kuat dari yang pertama kali. Bab 2435. Lingkungan yang semula berubah telah berubah lagi. Ruang seluruh dunia rahasia mulai terdistorsi, dan turbulensi ruang dan waktu terus menimbulkan kekacauan, dan seluruh dunia rahasia gerbang api akan runtuh. Saat ini, Dev masih berada di atas awan keberuntungan, dan dia tidak tahu tentang perubahan alam rahasia gerbang api di bawah kedua palunya. Selain alam rahasia gerbang api, alam rahasia lainnya juga mengalami getaran dan perubahan besar di tengah gelombang suara ini. Apa yang terjadi? Kuil Yu, yang berada di ranah rahasia Tianmen, merasakan keterkejutan dari ranah rahasia, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Di sekte guntur ungu dari alam rahasia Dimen, Santiago mengenakan jubah ungu, dan dia juga merasakan kejutan besar di alam rahasia. Cepat dan kirim muridmu Sebastian untuk memeriksanya. Tetapi pada saat ini di sekte hati iblis, Yang Maha Kuasa membuka matanya yang sedikit tertutup, dan bahkan di dunia rahasia di mana dia berada, ada getaran hebat di ruang itu. Dev ini benar-benar membuat terobosan. Dia masih ingin menerobos 8 alam rahasia satu persatu, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Petik 2. Setelah Yang Maha Kuasa selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, dan beberapa semburan ungu cahaya ditembakkan. Dia ingin mengumpulkan semua utusan berjubah ungu untuk mencegah Dev mengalahkan mereka satu per satu. Selama mereka menunggu waktu yang akan datang dan susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, Dev tidak akan ada nilainya. Pada saat ini, Dev di ranah rahasia gerbang api menyingkirkan lonceng pola naga. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatan lonceng berpola naga. Ketika Dev melompat turun dari awan keberuntungan, dia menemukan bahwa seluruh alam rahasia gerbang api tidak lagi seperti dulu. Dengan panen ruang yang bergejolak, alam rahasia gerbang api tidak lagi cocok untuk ditinggi. Apa yang terjadi? Dev bertanya pada Cakra G dengan wajah penuh kejutan. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah Anda baru saja menggunakan lonceng pola naga. Setelah 2 suara lonceng pola naga, dunia rahasia ini telah menjadi seperti ini. Cakra G berkata kepada Dev. Ini. Dev sedikit malu. Baru saja dia hanya mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa tes sederhana ini akan langsung menghancurkan alam rahasia gerbang api. Ayo pergi dengan cepat. Kurasa alam rahasia gerbang api ini tidak akan bertahan lama, ini akan segera runtuh. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka peta pegunungan dan sungai 90.000 mil, dan diteleportasi kembali ke Kyoto dalam sekejap. Dev, yang menerobos, sekarang memiliki banyak kepercayaan diri. Meskipun dia tidak sekuat sekte hati iblis, Dev percaya diri untuk berurusan dengan utusan berjubah ungu itu. Hanya saja pedang pembunuh naga tidak tahu apa yang terjadi, dan itu sebenarnya sedikit bertentangan dengan Dev.
Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini telah bertarung dengan Dev sepanjang jalan, dan telah menjadi satu sebagai pedang dan manusia, dan pedang pembunuh naga sudah menjadi bagian dari tubuh Dev. Sekarang situasi ini tiba-tiba muncul, sulit bagi Dev untuk menerimanya. Mungkinkah karena aku memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, apakah pedang pembunuh naga merasa bahwa aku ingin meninggalkannya? Dev sangat bingung. Meskipun pedang pembunuh naga tidak sekuat busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, itu juga merupakan senjata ilahi, tetapi kekuatannya telah sangat berkurang karena kerusakan, dan Dev perlu mengolahnya sedikit. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya lagi. Ketika Dev menyuntikkan kekuatan naga sedikit, dan ingin terhubung dengan pedang pembunuh naga, pedang itu bergetar hebat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dev tidak punya pilihan selain menyimpan kembali pedang pembunuh naga, sepertinya tidak ada cara untuk menggunakan pedang pembunuh naga di masa depan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yuki. Dev memutuskan untuk pergi menemui Yuki. Terlepas dari apakah ada bahaya, dia akan selalu memberitahu Yuki kabar baik bahwa ibunya telah diselamatkan. Dan Dev sangat merindukan Yuki setelah lama tidak bertemu dengannya. Dev datang ke halaman belakang aliansi seni bela diri Kyoto, yang merupakan pintu masuk ke dunia rahasia Sekte Wendao. Setelah membuka pintu masuk, sosok Dev perlahan menghilang, dan dia muncul di ranah rahasia Sekte